Bab 1. Mahar terakhir di tepi jurang, hujan deras mengguyur jalur puncak yang sepi itu. Seolah langit tahu bahwa sebuah tragedi besar sedang terjadi. Arka, pria yang wajahnya sering menghiasi sampul majalah bisnis Forbes, kini tergeletak tak berdaya di aspal yang dingin. Mobil sport edisi terbatas miliknya ringsek, menghantam pembatas tebing setelah remnya blong secara misterius di tikungan tajam. Darah segar mengalir dari pelipisnya, mengaburkan pandangannya. Namun dalam kesakitan yang luar biasa itu, Arka melihat sepasang sepatu hak tinggi Christian Louboutin berjalan mendekatinya dengan tenang. Sepatu yang ia belikan sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu. Elena, rintih Arka, mencoba meraih ujung gaun wanita itu. Tolong, panggilkan ambulans. Elena tidak bergerak. Ia tidak panik. Wanita yang selama 3 tahun ini, ia puja, ia manjakan dengan berlian, dan ia beri akses ke seluruh kekayaannya itu, justru berlutut di sampingnya dengan wajah datar. Tidak ada air mata. Ambulans? Elena tertawa kecil. Suara yang biasanya terdengar merdu di telinga Arka, kini terdengar seperti bel kematian. Arka, sayang, kalau ambulans datang, rencanaku bisa berantakan. Dari kegelapan di belakang Elena, muncul seorang pria, Randy, asisten kepercayaan Arka, yang selama ini ia anggap seperti saudara sendiri. Randy menyerahkan selembar map kulit kepada Elena. Semua aset sudah dipindahkan, El. Hanya butuh cap jempolnya selagi dia masih bernapas, ucap Randy dingin. Elena membuka map itu, surat pengalihan aset dan warisan. Ia meraih tangan Arka yang gemetar, menekan jempol pria itu ke atas bantalan tinta, lalu membubuhkannya di atas kertas putih tersebut. Kenapa? Bisik Arka dengan sisa napas terakhirnya. Hatinya jauh lebih hancur daripada tulang-tulangnya yang patah. Aku memberikanmu segalanya, Elena. Segalanya. Itulah masalahnya, Arka. Elena mengelus pipi Arka dengan sarung tangan kulitnya. Kamu terlalu mudah dimanfaatkan. Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Aku muak harus berpura-pura manis setiap hari demi mendapatkan tas baru. Sekarang, setelah semua ini jadi milikku dan Randy, kamu sudah tidak berguna lagi. Elena berdiri, membuang map itu ke dalam mobil Arka yang mulai mengeluarkan percikan api, lalu berbalik pergi tanpa menoleh sedikit pun. Selamat tinggal Arka, terima kasih untuk investasinya, ucap Elena sambil menutup pintu mobilnya sendiri dan melesat pergi. Beberapa detik kemudian, sebuah ledakan hebat mengguncang tebing itu. Tubuh Arka terpental di telan api yang membumbung tinggi. Di ambang kematiannya, dalam kobaran api yang panas, kemarahan Arka meledak melebihi suhu api tersebut. Jika Tuhan memberiku satu kesempatan lagi, batin Arka di detik jantungnya berhenti berdetak. Aku akan memastikan kalian memohon kematian di kakiku. Dunia menjadi hitam pekat. Bab 2. Terjaga di tahun ketiga. Tuan Arka, Anda baik-baik saja? Suara itu terdengar seperti gema dari liang kubur. Arka tersentak, napasnya memburu seolah paru-parunya baru saja diisi paksa dengan oksigen. Rasa panas api yang menjilati kulitnya menghilang, berganti dengan kesejukan pendingin ruangan yang konsisten. Arka membuka mata. Ia tidak berada di jurang yang gelap. Ia duduk di kursi kebesarannya di lantai 50 Arka Group. Di depannya berdiri seorang sekretaris muda yang tampak bingung. Tuan, wajah Anda sangat pucat. Apakah perlu saya batalkan pertemuan dengan Nona Elena? Mendengar nama itu, jantung Arka berdegup kencang. Ia segera meraih kalender meja digitalnya. 22 Januari 2023. 3 tahun lalu. Arka menyentuh leher dan wajahnya. Tidak ada bekas luka bakar, tidak ada darah. Ia kembali ke masa di mana ia masih menjadi pangeran bisnis yang tak terkalahkan. Dan yang terpenting, masa di mana Elena belum sepenuhnya menguras kekayaannya. Tuan, sekretaris itu memanggil lagi. Arka mengatur napasnya. Ekspresi bingungnya perlahan memudar, digantikan oleh sorot mata yang sedingin es. Elena, dia ada di mana? Nona Elena sedang menunggu di lobi VIP, Tuan. Katanya ada butik yang ingin dia kunjungi, tapi kartu kreditnya sedang bermasalah. Jawab sekretaris itu dengan nada ragu. Arka menyeringai tipis.
Ya, dia ingat hari ini. Di kehidupan sebelumnya, hari ini adalah hari di mana ia memberikan black card dengan limit tak terbatas kepada Elena sebagai hadiah bulan ketiga hubungan mereka. Itu adalah awal dari kejatuhannya. Suruh dia naik, ucap Arka pendek. Beberapa menit kemudian pintu ruangan terbuka. Elena masuk dengan langkah anggun, mengenakan gaun sutra merah yang membuatnya tampak seperti malaikat tanpa sayap. Wajahnya yang cantik selalu berhasil meluluhkan hati Arka dulu. Sayang, kamu lama sekali, keluh Elena sambil menghampiri Arka dan hendak memeluk lehernya. Aku malu sekali tadi di butik, kartuku ditolak. Kamu tidak lupa menjanjikan kejutan untukku hari ini kan? Dulu Arka akan langsung meminta maaf dan memberikan apapun yang Elena mau. Namun sekarang saat Elena mendekat, Arka merasakan mual yang luar biasa. Ia melihat wanita ini bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai predator yang haus darah. Arka dengan halus menghindar, pura-pura mengambil sebuah amplop hitam dari laci mejanya. Tentu saja aku tidak lupa Elena. Suara Arka terdengar tenang, namun ada nada mengancam yang tidak disadari Elena. Ini kartu yang kamu inginkan. Gunakanlah sesukamu. Mata Elena berbinar saat melihat kartu elit berwarna hitam itu. Oh Arka, kamu memang yang terbaik. Aku janji akan mencintaimu selamanya. Selamanya? Arka membatin. Selamanya versimu adalah sampai aku mati terbakar di jurang. Gunakan itu untuk membeli apapun, Elena. Tapi ingat, Arka berdiri, berjalan mendekati Elena, dan merapikan anak rambut wanita itu dengan jari yang dingin. Setiap rupiah yang kamu keluarkan mulai hari ini, akan ada harga yang harus kamu bayar nanti. Kamu mengerti? Elena tertawa manja, menganggap itu hanya bualan romantis. Tentu sayang, apapun untukmu. Setelah Elena pergi dengan perasaan menang, Arka segera meraih telepon internalnya. Halo, bagian legal? Kirimkan semua data mengenai aset properti atas nama keluarga Elena. Dan satu lagi, hubungi detektif swasta terbaik. Aku ingin daftar semua pria yang dihubungi Elena dalam 1 bulan terakhir. Terutama pria bernama Randy. Arka menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap pemandangan kota dari jendela besar. Permainan baru saja dimulai. Ia tidak akan membunuh Elena dengan api. Ia akan membunuhnya dengan cara perlahan, menghancurkan setiap harapan, kemewahan, dan harga diri yang dimiliki wanita itu. Kali ini bisik Arka pada bayangannya sendiri di kaca. Investasiku padamu akan membuahkan kehancuranmu.